Ah, Ya, suaranya bagus sudah. bagus. Bagus. Oke. Ya, ya itu dia tunggu. Oke. Sebentar. Saya fokus lagi ya. Oke. Ya. Mau mulai. Mulai aja. Mau mulai pelan-pelan aja ya. Oke. Kawan-kawan media dan aktivis anti tembakau, pada siang ini kita mengumumkan satu putusan historis dari Mahkamah Agung. Putusan MA nomor 16 P HUM 2016 tentang uji materi Peraturan Menteri Perindustrian nomor 63 M IND per 8 2015 tentang peta jalan atau roadmap industri hasil tembakau 2015-2020. Nah, putusan ini sangat penting buat Indonesia dalam memperjuangkan hak akan kesehatan nasional, hak akan kesehatan rakyat Indonesia. Kenapa? Karena kalau Peraturan Menteri Perindustrian tersebut dijalankan, maka akan ada peningkatan produksi rokok 5-7,4% per tahun. Nah, ini angka yang tidak sedikit. Kalau itu berjalan seperti yang direncanakan, artinya pada tahun 2020 produksi rokok itu sudah akan mencapai angka 524,2 miliar batang. Oh. Nah, kalau kita berasumsi bahwa pada tahun 2020 itu penduduk Indonesia itu 270 juta orang, maka setiap penduduk itu akan mengkonsumsi 19 ribuan batang rokok per orang per tahun. Itu kalau, nah, apakah betul seperti itu? Tentu ini kan statistiknya seperti itu. Cuman kita melihat Peraturan Menteri Perindustrian ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan yang menjamin hak akan kesehatan. Nah, Peraturan Menteri Kesehatan dan Undang-Undang Kesehatan itu menargetkan penurunan jumlah produksi rokok. Peraturan Menteri Perindustrian menargetkan peningkatan jumlah produksi rokok. Nah, dua hal ini sangat bertentangan, dan menurut saya kalau kita memang ingin memperjuangkan kesehatan rakyat Indonesia, Peraturan Menteri Perindustrian ini mesti dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan tujuan kita menyelenggarakan hak akan kesehatan bagi bangsa Indonesia, bagi rakyat Indonesia. Nah, oleh sebab itu sejumlah pemohon mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung. Ya. Pemohon-pemohon itu adalah HM Panjaitan. Dia adalah korban rokok, ya, yang sudah berhenti merokok sekarang, ya, tapi puluhan tahun dia merokok. Kemudian Heri Hairansyah, ya, dia aktivis anti rokok. Dr. Kartono Muhammad, ya, juga aktivis anti rokok. Siapa nih? Lupa. Hias Dwi Utari Subagio, Widyastuti Suroyo, dan Elizabeth Ongkojoyo. Nah, permohonan ini diajukan tanggal 7 April 2016. Ya. Nah, kenapa diajukan? Karena satu, dia bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan. Dua, dia bertentangan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Ketiga, dia bertentangan dengan Kovenan Hak Sipil, Hak Sosial, Ekonomi, dan Budaya, ya, International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Dia bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan bertentangan dengan Undang-Undang tentang Cukai. Nah, kita sudah menguraikan dalam permohonan kita secara jelas kenapa dia bertentangan dengan masing-masing undang-undang itu. Nah, saya akan coba lihat 3 hal. Pertama, dia bertentangan dengan hak atas kesehatan.
Nah, semua kita tahu bahwa merokok itu menimbulkan ya dampak yang sangat negatif terhadap kesehatan, dan banyak yang sudah menjadi korban. Merokok ini juga pintu masuk untuk narkoba. Dan kalau orang sudah kena narkoba, ya memang dia akan ya mengalami penderitaan yang luar biasa, kehilangan masa depan. Nah, peningkatan produksi rokok akan mendorong orang untuk merokok. Ya. Jadi menurut hemat kami, tidak boleh Menteri Perindustrian membuat peraturan yang bertentangan dengan tujuan nasional kita menjamin hak akan kesehatan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hak anak. Jumlah perokok anak di Indonesia adalah yang tertinggi di dunia. Jumlah perokok dewasa, Indonesia menempati nomor 3 di dunia setelah Cina dan India. Tapi jumlah perokok anak kita tertinggi di dunia. Makanya kita bisa membayangkan bahwa ya anak-anak Indonesia itu sebetulnya akan banyak sekali yang terganggu kesehatannya, ya, fisik maupun non fisik, ya, jasmani maupun rohani nantinya, karena mereka sudah addicted dengan rokok sejak kecil, sudah dikondisikan oleh satu iklim yang ramah sekali terhadap industri rokok. Nah, yang ketiga adalah isu mengenai cukai. Nah, kenapa pemerintah melalui Menteri Perindustrian menargetkan peningkatan jumlah produksi rokok sampai mencapai 524 miliar batang rokok? Nah, ini semua karena pemerintah ingin mendapatkan cukai ya yang tinggi, ya, karena cukai itu bisa sampai 270% dari harga eceran. Nah, kalau misalnya ya, kita mengutamakan pemasukan uang negara dari cukai, tapi kita mengorbankan kesehatan rakyat, ya kita mesti memilih ya, menyelamatkan kesehatan rakyat. Nah, kedua, filosofi kenapa ada cukai yang tinggi adalah pengenaan cukai itu dikenakan terhadap produk-produk yang mempunyai dampak negatif. Jadi untuk mendiscourage orang membeli. Kenapa orang membeli produk ya yang dampaknya negatif begitu gampang ya, sehingga ya tidak ada hambatan sama sekali ya. Nah, ini karena memang harganya dibuat murah. Oleh sebab itu cukainya dinaikkan, jadi orang tidak akan membeli rokok. Itu rasionalnya. Tapi oleh pemerintah melalui peraturan Menteri Perindustrian dianggap ini meningkatkan pendapatan negara. Jadi menurut saya ada sesuatu yang salah dalam menafsirkan undang-undang cukai. Nah, syukur bahwa Mahkamah Agung mengabulkan ya, permohonan judisial itu ini, dan peraturan Menteri Perindustrian tersebut dinyatakan tidak berlaku dan harus dicabut. Ya, nah ini satu langkah kemenangan ya kecil ya yang kita capai. Tapi walaupun itu kemenangan kecil, kami bersyukur bahwa perjuangan untuk mewujudkan kesehatan rakyat Indonesia bisa kita capai dengan membatalkan peraturan Menteri Perindustrian tersebut. Nah, kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung yang terdiri dari Haji Julius sebagai ketua, Irfan Fahrudin dan Is Sudaryono sebagai anggota, yang pada tanggal 5 Oktober 2016 sudah memutuskan ya menerima permohonan judicial review yang kami ajukan, membatalkan peraturan Menteri Perindustrian nomor 16 P Hum 2016 tentang
peta jalan roadmap industri hasil tembakau.